Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fikrian Sabang Jamsuma. Saya dari kelas 3G Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan, kekurangan dan kelebihan suatu aplikasi. Dan di sini ada beberapa poin yang saya akan jelaskan. Untuk yang pertama itu ada aplikasi kantor, dan yang pertama itu ada Miss Office. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan. Yang pertama, kelebihannya itu ialah gaya tulisan yang lebih banyak dan terbaru. Dan yang kedua, mengatur naskah lebih mudah jika sudah menguasainya. Yang ketiga, dapat membaca semua file dari semua versi Office yang ada. Yang keempat, terdapat Smart Start, yaitu sekumpulan template grafis yang mudah digunakan, tampilan lebih menarik. Dan yang keenam, yang terakhir, memiliki preview dari setiap icon tentang aplikasi itu sendiri. Untuk kekurangannya untuk aplikasi Miss Office ini ialah perubahan desain yang drastis sehingga mengharuskan pengguna baru untuk mempelajari lagi dan membutuhkan waktu hingga terbiasa. Poin kedua, banyak fitur yang mubazir, apalagi kita menggunakannya untuk sekedar menulis surat. Dan yang ketiga, installernya itu berukuran sangat besar. Dan untuk perbedaannya, di dalam aplikasi Office ialah aplikasi ini mudah digunakan untuk perkantoran dan untuk freelance rumahan. Office ini mudah digunakan bagi para pemula untuk menyelesaikan surat menyurat atau hal yang sejenisnya. Dan lanjut untuk aplikasi yang kedua itu ada LibreOffice. Di sini ada kelebihannya. LibreOffice merupakan aplikasi Office yang gratis dan bebas dan digunakan maupun disebarkan. Sedangkan Microsoft Office merupakan aplikasi Office yang lebih simple gitu. Yang kedua, harganya itu sangat mahal dibandingkan Microsoft Office. Sekitar harganya itu $499. Dan yang ketiga, LibreOffice memiliki fitur dan fungsi yang sama dengan Microsoft Office. Dan yang keempat, LibreOffice bisa digunakan untuk membuka dokumen yang menggunakan format Microsoft Office. Untuk kekurangannya itu sendiri, yang pertama, yang sudah terbiasa menggunakan Microsoft Office, terdapat beberapa tombol dan fungsi yang berbeda dengan Microsoft Office, sehingga kalian sedikit penyesuaian menggunakannya, jadi agak sulit juga gitu menggunakannya. Dan yang kedua, terkadang dalam membuka file yang berformat Microsoft Office seperti Doc, XLS, PPT, dan sebagainya, beberapa format seperti penataan paragraf, tabel tersebut menjadi sedikit tidak beraturan. Jadi kalau kalian membuka dokumen di aplikasi LibreOffice ini, maka di situ ada beberapa paragraf yang tidak beraturan atau yang tidak sesuai dengan formatnya itu sendiri. Nah, perbedaan dalam aplikasi Libre dengan aplikasi yang lainnya ialah aplikasi basis data relasional yang serupa dengan Microsoft Access. LibreOffice Base memungkinkan pembuatan dan mengatur basis data, penyusunan, formulir, dan laporan untuk memudahkan akses data oleh pengguna akhir. Lanjut ke aplikasi selanjutnya, itu ada OpenOffice. Kelebihannya yang pertama, kesediaannya source code, dan yang kedua, berjalannya pada banyak platform. Yang ketiga, compatible dengan format Microsoft Office dan format Office lainnya. Yang keempat, format open dokumen yang terbuka dan fleksibel. Yang kelima, ekspor ke PDF dan format lainnya dengan sangat mudah. Jadi kalau emang untuk para kuliahan mudah gitu untuk menggunakan ini. Lanjut untuk kekurangannya, yang pertama itu kekurangan itu rakus dengan daya komputer Office. Terbilang rakus dalam penggunaan daya komputer, maksudnya adalah OpenVoice selalu membutuhkan spek yang lumayan tinggi untuk menjalankan perangkat lunak ini. Jadi aplikasi ini itu sangat boros itu, bisa dibilang. Untuk poin kedua, OpenVoice tidak mampu membuka file di Office Word dengan baik. Kekurangan yang satu ini cukup sering kita jumpai ketika pengguna OpenVoice menyimpan file dengan ingin membukanya di Microsoft Word. Yang terjadi adalah satu ketikan ke dokumen yang isinya berantakan. Jadi sama yang aplikasi yang kayak tadi, dan pasti bakal berantakan. Lanjut untuk perbedaannya. Perbedaan aplikasi OpenVoice dengan aplikasi kantor lainnya ialah OpenVoice adalah perangkat lunak perkantoran yang di dalamnya terdapat fungsi pengolahan kata atau word processing, bisa disebut juga, pengolahan lembar atau spreadsheet, pembuatan gambar atau bisa disebut juga drawing, pembuatan presentation, pengolahan data, web editor,
database dan formula editing. Jadi perbedaannya itu untuk mengenai aplikasi OpenVS. Lanjut untuk bidang lainnya di sini saya akan menjelaskan lagi untuk kelebihan, kekurangan dan perbedaan aplikasi multimedia. Aplikasi yang pertama itu ada Winamp. Nah, sudah tidak asing kali ya untuk mengenai Winamp ini. Yang pertama, kelebihan itu mendukung untuk audio populer dan video termasuk format 3GP, AAC, AVCHD, MP4, WMV dan WMA. Nah, sini juga mendukung sebagian besar seperti AVI, DivX, MOV, dan XSpeed. Untuk poin kedua, itu ada fitur aliran musik dan video ke PC lainnya menjalankan perangkat yang kompatibel di sekitar rumah. Dengan remote media streaming, kalian dapat menikmati musik atau video pada PC rumah yang kalian dari jalan gitu, dari jauh. Kekurangan itu yang pertama, tidak kompatibel dengan file 3GP, tapi bukan berarti tidak bisa memutar file 3GP-nya ya. Yang ketiga itu mengatur kurang banyak, kalah bersaing dengan Windows Media Player. Yang ketiga itu ada usage memory yang lumayan besar gitu. Jadi beberapa penyimpanan itu sangat besar gitu, untuk menjalankan aplikasi ini. Lanjut untuk perbedaannya, Winamp adalah suatu pemutar media komputer Nullsoft yang sekedar merupakan suatu cabang timer Warner. Winamp merupakan perangkat lunak firmware atau server multiformat yang skinable. Jadi untuk perbedaannya ini bisa dibilang Winamp ini hanya memutarkan musik-musik saja dibandingkan software yang lainnya. Lanjut untuk aplikasi yang kedua itu ada Windows Media Player. Kelebihan yang pertama itu adalah merupakan studi minimalis. Ini hanya menunjukkan kontrol yang kalian butuhkan sehingga tidak ada antara kalian dan musik atau video. Sebuah thumbnail taskbar baru dengan kontrol komputer preview membuat lebih mudah dan menyenangkan. Dan yang kedua ini kelebihannya itu gratis. Dan yang ketiga kualitas video yang lumayan soft atau halus. Kekurangannya, yang pertama tidak kompatibel dengan file 3GP sama kayak yang tadi. Yang kedua, pengaturan kurang lebih banyak. 3, kalah bersaing dengan Winamp. 4, usage memory yang lumayan besar. Dan poin 4 ini sama yang dengan aplikasi yang tadi. Perbedaan ini, Windows Media Player merupakan bagian dari platform Windows Media yang dikembangkan oleh Microsoft. Sesuai dengan namanya, Windows Media Player ditugaskan untuk melakukan operasi playback terhadap berkas multimedia digital berformat Windows Media Format atau WMA, WME, WMV atau ASF, MP Audio Layer MP3 atau bisa disebut MP3. Lanjut untuk aplikasi selanjutnya itu ada VLC Media Player. Untuk kelebihannya yang pertama dapat digunakan untuk berbagai tipe protokol streaming tanpa program atau kodek eksternal. Poin kedua, dapat memutar video dari berbagai macam jenis format audio dan video seperti MP1, MP4, VLC, MP2, WMV, DIV, dan sebagainya. Yang ketiga, kualitas suara yang sangat bergema seperti nonton film di bioskop kesayangan kalian. Suara dapat diperbesar hingga 200% dari suara asli pada Windows itu sendiri. Jadi VLC ini bisa dibilang suaranya bisa ditingkatkan jika suatu video itu suaranya kecil. Next, untuk kekurangannya, VLC Media Player ini memiliki kelemahan keamanan kritis yang dapat memungkinkan perentas mengakses komputer pengguna. Menurut agen keamanan cyber Checkpoint yang menemukan bug menggunakan file MP4, orang jahat akan dapat mengekstraksi dan data dan memodifikasi file. Jadi untuk para hacker ini bisa mengubah file yang ada di VLC Media Player. Perbedaannya yaitu software multimedia musik audio musik terbaik dan sangat bagus dalam menampilkan gambar, video, Blu-ray, animasi dan lainnya. Dan versi terbaru itu ada 2.0, memiliki beberapa fitur terlengkap dan terbaru pada 2013 ini. Software pemutar video terbaik dan menampilkan berbagai macam format tipe video dengan kualitas HD atau high definition dan tampilan dan cemerlang. Jadi untuk perbedaan ini bisa dibilang seperti yang tadi, dari kelebihan karena VLC Media Player ini bisa meningkatkan volume hingga 200%. Oke, lanjut untuk aplikasi lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan, kekurangan, dan perbedaan aplikasi internet browser.
Yang pertama di situ ada Google Chrome. Kelebihannya ialah desain user interface yang minimalis, dan yang kedua membutuhkan resource yang sedikit lebih dari hemat RAM. Yang ketiga memiliki proses loading pada tab yang terpisah. Yang keempat langsung terhubung dengan situs pencarian Google. Dan yang kelima, Google Chrome dapat mendeteksi keyword atau kata kunci. Kekurangannya, proses penerjemah bahasa yang masih kurang baik. Kekurangan yang pertama adalah mengenai penerjemahan bahasa. Google Chrome sudah dapat mendukung penerjemahan bahasa, di mana ketika kita masuk ke dalam sebuah situs dengan bahasa Inggris, misalnya Google Chrome akan menawarkan pilihan untuk menerjemahkan seluruh konten di dalam situs tersebut menjadi bahasa yang digunakan user yang di dalamnya. Jadi walaupun si Google Chrome ini bisa menerjemahkan keseluruhan situs, dan situ ada beberapa translate-nya yang emang belum pas dan artinya itu sendiri. Perbedaannya, aplikasi Google Chrome dengan browser lainnya ialah merupakan salah satu web browser yang populer di kalangan user internet di dunia. Google Chrome sendiri merupakan web browser yang diciptakan dan dikembangkan oleh Google, yang merupakan situs pencarian atau search engine yang populer. Meskipun masih terbilang mudah, apalagi dibandingkan dengan Netscape Navigator dan juga Microsoft Internet. Lanjut untuk aplikasi lainnya, yaitu Mozilla Firefox. Kelebihannya yang pertama, konfigurasi browser yang lebih lengkap dibandingkan dengan Internet Explorer atau Google Chrome. Yang kedua, untuk aplikasi yang relatif kecil, yaitu sekitar 4,7 MB dibandingkan Internet Explorer yang dapat mencapai 80 MB. Yang ketiga, menampilkan halaman yang lebih ringkas, luas, dan area toolbar yang lebih ringkas. Jadi toolnya itu sangat simple gitu untuk aplikasi ini. Lanjut untuk kekurangannya, waktu proses halaman situs tertentu lebih lambat, diperkirakan karena masalah kompatibilitas atau kesesuaian antara pekodean halaman situs dengan browser Mozilla Firefox. Kedua, Mozilla Firefox tidak terintegrasi dengan Outlook dan Outlook Express. Beberapa fasilitas email tidak berjalan dengan baik, bahkan beberapa fitur online tidak merespon penekanan tombol enter. Lanjut untuk perbedaannya, perbedaan aplikasi Mozilla Firefox dan aplikasi lainnya ialah browser ini lumayan sedikit ringan karena hanya sedikit program yang berjalan, dan browser ini masih belum lengkap untuk tools internet dibandingkan dengan Google Chrome. Lanjut untuk aplikasi lainnya, sini ada aplikasi Microsoft Edge. Kelebihan, WebNote adalah salah satu alat yang membantu untuk mengambil gambar sebuah situs di browser Edge, menambah catatan-catatan kecil, mewarnainya, dan menyimpan hasilnya, atau bisa langsung dibagikan melalui berbagai media. Dan yang kedua, menggunakan pulpen, stabilo, dan menghapus yang dapat dikontrol dengan menggunakan mouse atau jari atau mousepad. Yang dimaksudnya mousepad. Untuk kekurangan dari Edge ini adalah tidak memiliki fitur seperti Chrome dan Firefox yang dapat menambahkan ratusan ekstensi pada browsernya. Namun, Microsoft menjawab bahwa mereka akan menambahkan fitur ekstensi pada musim gugur pada tahun 2015 kemarin. Perbedaan dalam aplikasi Microsoft Edge dengan aplikasi yang lainnya ialah Microsoft Edge sedikit lelet untuk mengakses internet dan masih kurang beberapa tools untuk programnya. Jadi untuk perbedaan ini, aplikasi ini masih kurang untuk digunakan. Lanjut untuk aplikasi selanjutnya, yaitu Internet Explorer. Kelebihannya yang pertama, salah satu web browser senior yang sudah banyak dikenal user. Yang kedua, tidak perlu mendownload, otomatis reinstall bagi user yang ber-OS Windows. 3, memiliki banyak fitur yang membantu meningkatkan kenyamanan dan melakukan browsing. Yang keempat, tambahan add-ons cukup banyak dan dukungan update ons yang baik. Kekurangannya, membutuhkan resource yang besar, tidak seringan Google Chrome. Yang kedua, saat melakukan start awal dan tab baru terasa berat dan lambat. Ketiga, terkadang tidak responsif dan tidak mendukung script tertentu. Yang keempat, tampilan UI yang membingungkan karena terlalu banyak komen dan juga menu bar. Perbedaannya, di dalam aplikasi Internet Explorer dengan browser lainnya ialah Internet Explorer masih jarang digunakan untuk masyarakat umum. Sebab untuk tahun ini, Internet Explorer sudah tutup usia dikarenakan kurangnya efektif untuk pengguna dalam menggunakan internet itu sendiri. Jadi untuk para pengguna Internet Explorer ini masih dibilang lemot gitu untuk penggunaan
internet. Lanjut untuk kelebihan, kekurangan, dan perbedaan situs internet. Di sini ada yang namanya situs Blogspot. Kelebihannya yang pertama, Blogspot itu gratis. Salah satu alasan mengapa blogger banyak digunakan yaitu karena blogger gratis untuk siapapun, jadi kalian bisa menggunakannya. Yang kedua, itu hostingnya unlimited. Jika menggunakan WordPress, maka Anda perlu menyewa penyediaan hosting sebagai media untuk mengonlinekan situs Anda. Dan yang ketiga, mudah digunakan bagi pemula. Bagi kalian yang baru saja terjun di dunia blogging, menggunakan blogger.com, Blogspot ini adalah pilihan yang tepat gitu. Kekurangannya, yang pertama, tampilannya sederhana. Secara umum tampilan blogger itu biasa-biasa saja meskipun banyak template blogger responsif, gratis maupun premium yang bisa Anda gunakan untuk mengubah tampilan Blogspot. Yang kedua, kurang leluasa dalam menulis artikel. Tampilan pada dashboard blogger tidak begitu lengkap jika dibandingkan dengan platform lainnya seperti WordPress. Dengan begitu, maka kalian akan mengalami beberapa hambatan yang menulis artikel. Lanjut untuk perbedaannya. Perbedaan di dalam situs Blogspot dengan situs yang lainnya ialah situs ini mudah digunakan untuk para pemula yang ingin membuka situs. Akan tetapi situs ini tidak mempunyai fitur yang lebih menarik. Jadi itu untuk perbedaannya. Lanjut untuk situs yang kedua, ada situs WordPress. Kelebihannya mudah dioperasikan. Kelebihan pertama yang bisa kalian dapatkan ketika memakai WordPress adalah bisa digunakan oleh siapa saja. Yang kedua, memiliki komunitas yang sangat besar. Sebanyak 30% website yang tersebar di seluruh dunia memakai WordPress. Jumlah tersebut sudah bisa dijadikan jaminan jika WordPress memang merupakan pemegang market share yang paling besar untuk platform membuat website di seluruh dunia. Kelemahannya, WordPress sudah dipakai 30% website yang sudah di seluruh dunia. Semakin banyak pengguna, tentu saja semakin besar juga peluang bagi hacker dan DDoS yang merupakan ancaman WordPress itu sendiri. Dan yang kedua, konten pihak ketiga. Karena sebagian besar dari plugin serta template WordPress dibuat developing pihak ketiga, maka seringkali kalian juga bisa menemukan bug-bug yang ada di dalam situs WordPress itu sendiri. Lanjut untuk perbedaan di dalam situs WordPress dan situs yang lainnya ialah situs WordPress masih banyak celah untuk diserang untuk hacker, dan beberapa hacker melancarkan aksinya dengan cara DDoS, dan yang artinya ialah bahwa tingkat keamanan WordPress sangat rendah. Jadi itu perbedaannya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.